Kalau kita kemarin ngebahas soal warga negara atau puluhan ribu warga negara Malaysia yang berpindah ke Singapura, karena ini udah kayak banyak banget dibandingkan Indonesia. Indonesia juga sebenarnya ada yang berpindah ke Singapura, angkanya masih ribuan lah, di bawah 5 ribuan dalam 5 tahun terakhir. Tapi Malaysia udah mencapai bahkan 60 ribuan warga negara yang pindah. Tapi ini dapat kabar juga bahwa kebanyakan dari mereka ini justru menyesal ketika berpindah warga negara menjadi Singaporean. Nah, kenapa? Kita akan lihat informasinya dari laman Instagram Daily Rakyat. Seperti apa? Jangan lupa subscribe. Aksenation, terima kasih buat yang udah mau subscribe. Dari Daily Rakyat, bekas warga negara Malaysia menyesal lepaskan kerakyatan, tertekan kos hidup Singapura, kerja keras sampai mati. Seperti itu ya. Seorang lelaki dilaporkan menyesali keputusannya melepas kewarganegaraan Malaysia selepas berdepan tekanan kos sara hidup yang tinggi di Singapura. Menurut laporan dari World Kaya dan Mothership, perkara itu didedahkan melalui satu hantaran Reddit yang berkongsi pengalaman seorang pengguna bertemu dengan pemandu e-hailing berkenaan. Pemandu tersebut dikatakan telah menukar kewarganegaraan untuk menjadi rakyat Singapura. Bagaimanapun dia melaporkan meluah rasa kesal terhadap keputusan itu dengan menyatakan kos kehidupan yang tinggi memaksanya bekerja tanpa henti, malah menggambarkan dirinya perlu bekerja hingga mati untuk terus bertahan. Nah, itu tadi ya, intinya bahwa setelah dia dari warga negara Malaysia terus berpindah ke warga negara Singapura, dia justru ngerasa bahwa biaya hidup yang tinggi di Singapura ini pastinya harus di cover, harus dia topang, harus dia cari ini duit gitu ya untuk bisa bertahan hidup di Singapura karena biaya ini tinggi. Seperti itu positive people, makanya dia ngerasa ini gue capek kerja deh, kayak gue harus kerja sampai mati nih di sini gitu ya, seperti itu. Jadi dia ngerasa seperti itu ya. Kita tahu ya bahwa Singapura dari secara kurs mata uang, jangankan dengan rupiah udah jauh banget ya sama Malaysia, dengan ringgit sama dolar Singapura ini juga lumayan jauh ya, seperti itu. Jadi ya pasti berasa dong kalau misalnya belanja di Singapura atau lagi liburan di Singapura itu berasa kayak wah ini mahal banget di sana gitu ya. Tapi ya mungkin sih karena dia tidak bekerja di sektor yang seksi, yang cuannya bisa didapat dengan mudah, makanya dia ngerasa kok jadi cost-nya ini tinggi karena dia akhirnya ngerasa wah ini kayaknya gue harus nyari duit terus, seperti itu gitu ya. Kita baca dulu komentar netizen seperti apa dari pemberitaan tersebut gitu, dari penyesalan tersebut. Mungkin daripada beribu orang, seorang 2 jam macam ento yang lain semua happy. Oh iya. Habis orang Malaysia tak payah kerja sampai mati, ke mana-mana memang kena kerja selagi Allah izinkan. Kena kuatkan semangat, sport negara maju, better tinggal di sana, ranking dia top 3 dunia. Jangan karena segenggam emas kau gadekan segunung warisan. Kerja lah mana-mana pun tak ada duit, kerja bukan untuk jadi kaya tapi untuk teruskan hidup. Memang hakikatnya kerja sampai kuadrat masih kuat. Senantiasa bersyukur seadanya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Salah kau tak pandai simpan duit untuk hari bersara, gitu ya. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tak apa dah terlambat balik jenguk adik-beradik di Malaysia jelah dah berbaloi. Oke. I am Indonesia but I love Singapore so much. Sesuai ini komentarnya ini kan ini akun Instagram Malaysia ya, jadi banyak warga Melayu yang komen, warga Malaysia yang komen. Sesuai sangat tuh bagus, no return. Nggak percaya kalau bukan orangnya langsung yang ngomong. Yang dikejar tak dapat, yang digendong bercicir, begitulah karena bersyukur apa ya ada. Orang Singapura pun kata stres dah duduk di Vlaja, kos sara hidup tinggi, anak-anak remaja mereka lebih memilih kerja di UK dan Australia. Tempatan sudah kalah bersaing dengan imigran di tanah Malai. Cari rezeki di Singapura tak apa, yang buang kerakyatan Malaysia dah kenapa. Nah itu ya, tadi ada netizen mempertanyakan sebenarnya kerja di luar negeri itu nggak apa-apa, tapi janganlah dilepas kewarganegaraannya seperti itu. Karena itu tadi ya gini, karena menurut gue kalau kita bekerja di negara yang emang kurs uangnya ini beda banget jauh, mending
kewarganegaraan jangan dilepas, ya udah kerja aja di sana. Nah, uangnya itu untuk membeli aset nih, untuk investasi di, misalnya kan dia warga negara Malaysia, nah dia bisa investasi di Malaysia, dia bisa membeli tanah di, membangun rumah dan lain sebagainya seperti itu. Misalnya sama nih kayak orang-orang Indonesia yang bekerja di mana yang gajinya lumayan tinggi, bisa nih invest di Indonesia untuk membeli tanah, membeli rumah dan lain sebagainya. Nanti bisa ketika ini hidup di balik lagi ke Indonesia, misalnya yang warga negara Indonesia balik lagi ke Indonesia untuk slow living seperti itu. Karena menurut gue, kalau gue mikir kalau kita tinggal di negara-negara yang seperti Singapura yang udah maju banget dan lain sebagainya, itu kos-kos pengeluarannya itu tinggi banget. Jadi tuh kayak emang kita tuh akan selalu dituntut untuk punya duit gitu ya, harus punya duit. Sedangkan kalau kita di mungkin di Indonesia atau mungkin masih di Malaysia, itu kan ketika kita tidak punya duit yang banyak pun sebenarnya kita masih bisa hidup seperti itu, positive people. Tapi kalau udah di negara-negara yang maju banget, kurs uangnya gede banget, itu tuh kayak wah kita tuh nggak punya duit tuh kayak udah nggak bisa hidup, ya nggak sih? Nah kalau menurut positive people gimana pendapatnya, kita pengen denger terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.